Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 29 ayat 25 sampai 28 dengan judul Partisipasi Allah dan Respons Umat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian engkau harus mengambil semuanya dari tangan mereka dan membakarnya di mezbah di atas kurban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah kurban oleh api bagi Tuhan. Engkau juga harus mengambil dada domba jantan yang dikurbankan untuk penahbisan harun dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah bagianmu. Demikian juga harus kau kuduskan dada domba jantan sebagai persembahan unjukan dan pahanya sebagai kurban khusus yang dipersembahkan untuk penahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah bagian Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku selama-lamanya bagi orang Israel, sebab itulah persembahan khusus. Persembahan khusus orang Israel haruslah diambil dari kurban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Saudara, dalam Keluaran 29 ayat 25-28, kita melihat kembali peristiwa penting dalam penahbisan imam-imam Israel. Bagian persembahan yang diambil, dada dari korban unjukan dan paha dari korban khusus, ditetapkan Tuhan sebagai bagian kudus bagi para imam, sementara bagian lainnya dibakar sebagai korban bagi Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 26-27. Melalui tindakan ini terjadi persekutuan kudus antara Allah dan umatnya. Allah menerima korban dan imam menikmati bagian yang ditetapkan bagi mereka. Peristiwa ini sekali lagi bukan sekedar ritual keagamaan, sebab di dalamnya memiliki makna bahwa Allah berkenan bersekutu dengan umatnya melalui korban dan perjamuan. Api di mezbah dan roti di meja bukan hanya simbol persembahan saja, tetapi tanda kehadiran Allah yang hidup di tengah umatnya. Saudara, dalam budaya timur dekat kuno, perjamuan makan dengan membagi-bagi bagian daging kurban persembahan serta roti sajian biasanya diadakan setelah mempersembahkan kurban dan diadakan di hadapan Tuhan. Keluaran 25 ayat 30 menegaskan bahwa meja roti sajian di kemah suci adalah lambang kehadiran Allah. Di meja itu Allah seolah-olah menjadi tuan rumah surgawi, sementara para imam menjadi tamu di mejanya. Dalam perjamuan itu, umat menikmati daging persembahan dan roti dengan sukacita dan ucapan syukur, sementara Allah berkenan menerima korban mereka. Disinilah terjadi persekutuan antara yang ilahi dan manusiawi, di bawah kasih karunia Allah. Keluaran 29 bukan hanya berbicara tentang ritual, tetapi ada satu dinamika relasi antara Allah dan umatnya. Dalam setiap persekutuan dengan Allah selalu ada dua sisi. Pertama, partisipasi Allah, yaitu tindakan Allah yang memanggil, mengampuni, dan menguduskan. Dan kedua adalah respons manusia, tindakan iman, mempersembahkan diri, dan ketaatan dalam kasih. Relasi ini bukan hubungan sepihak, melainkan persekutuan kasih yang hidup. Allah berinisiatif dengan kasih karunia-Nya dan manusia menanggapi dengan penyerahan diri. Seperti tangan Allah yang terulur dari surga melalui salib Kristus, manusia dipanggil untuk merespon uluran itu dengan iman dan penyerahan total. Dengan demikian, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan bersama Allah dalam partisipasi yang kudus. Allah senantiasa mengulurkan tangannya dalam kasih dan anugerah, lalu umatnya dipanggil untuk menyambut uluran tangan itu dengan mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu, mari kita menerima uluran tangan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga perjalanan kehidupan kita senantiasa diiringi oleh anugerah Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah menyambut uluran tangan kasih Allah dengan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bagi Allah?
Mari sambut uluran kasih dan anugerahnya bagi kita dan berjalanlah dengan Allah dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak, ajar kami untuk kami bisa menerima uluran kasih dan anugerah-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan sepenuh hati kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami terbatas, kami tidak mampu untuk memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kami, tapi kami percaya ada karya Roh Kudus yang akan terus menguduskan kami. Dan berikan kepada kami juga Tuhan, kami rindu kami bisa meresponi itu dengan kasih, dengan ketaatan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Dan sebentar kami akan memulai hari yang baru ini Tuhan. Kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Tolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.